udah bukan saatnya. Tapi hari ini Gus Imin harus diikutkan sebagai minimal cawapres sehingga beliau akan membawa suara-suara perubahan. Dan sesuai dengan visi misi dari seorang Anies Baswedan bahwa perubahan untuk rakyat. Hola netizen yang tercinta, pengamat politik Tony Rashid menyebut pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang baru saja dideklarasikan sebagai baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan paling realistis. Tony mengatakan kedua tokoh itu saling membutuhkan satu sama lain. Tony menuturkan dia sempat memprediksi Cak Imin tidak bakal diterima sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Dia menambahkan Prabowo tidak kunjung memberi sinyal akan terjadi duet Prabowo Cak Imin. Hingga akhirnya Cak Imin memilih berpasangan dengan Anies Baswedan. Menurut Tony, Cak Imin juga sempat mendekati kubu Ganjar Pranowo, namun tidak juga ada hasil. Tony yang juga mengatakan pertemuan Cak Imin dengan Anies yang katanya singkat hanya beberapa jam pada akhirnya justru berbuah kesepakatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi rame Pak Anies milih Cak Imin. Nggak usah kaget, lu boleh kaget kalau Pak Anies milih Cipung jadi cawapresnya. Lu harus tahu nih, politikus itu kebanyakan pengusaha, makanya yang ada di dalam pikiran mereka gimana caranya menang dan uang. Kayaknya koalisi juga bisnis dah. Kalau masih nguntungin lanjut, kalau ada peluang lain siap putar haluan. Nah makanya kita sebagai rakyat nggak usah ribut. Emang nggak kapok apa udah capek-capek ribut? Yang mereka perjuangin kepentingan pribadi dan kroni. Udah ketawain aja, pokoknya ketawain aja udah. Lagian ngapain sih nguber-nguber posisi cawapres? Udah tahu cawapres cuma pajangan buat narik dukungan suara doang. Bercanda. Gak kebayang jadi AHY yang udah dijanjiin sama si Anies bakalan jadi cawapres ngedampingin Anies. Tahu-tahu ternyata Anies menggandeng Cak Imin. Tahu sih maksudnya Anies tuh buat ngedapetin suara dari base NU. Cuman ya kasihan aja gitu si AHY udah baliho kemana-mana ya kan ya. Bahkan caleg-caleg dari Demokrat pun juga pasang fotonya foto Anies dan juga AHY. Lalu kemudian si Anies ternyata Nasdem itu memilih si Caimin untuk menjadi cawapresnya Anies. Meski memang Caimin itu base-nya dari NU ya, cuman dengar-dengar katanya Caimin itu juga nggak terlalu banyak disukain juga sama orang-orang NU. Menurutmu gimana? Caimin atau pilih cawapres lain untuk Anies? Akhirnya dan terjawab sudah, dan sangat mengejutkan buat semua pakar-pakar dunia politik bahwa Caimin atau yang kita kenal dengan Gus Muhaimin Iskandar akhirnya resmi berkoalisi dengan Anies Baswedan. Nah ini dia Capres-Cawapres 2024 Perubahan Bersama Rakyat, Relawan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar akhirnya melewati beberapa skenario di mana tadinya harusnya itu Gus Muhaimin sendiri ada dalam koalisi KKR yang kemudian berubah menjadi koalisi Indonesia Maju. Tetapi PKB saat ini sudah tidak ingin lagi menjadi followers tapi menjadi garda terdepan dalam perubahan buat masyarakat. Kenapa sampai akhirnya PKB menerima tawaran ataupun menerima pinangan dari Anies Baswedan? Hari ini kalau kita bicara peta pemenangan politik bahwa sosok Gus Imin, sosok Caimin merupakan satu sosok yang sangat berpengaruh. Jadi kalau bicara bahwa beberapa capres itu kuat di Jawa Barat dan sebagainya, dia masih butuh suara Jawa Timur. Dan itu ada di barisan seorang Gus Imin. Hari ini kalau kita lihat bahwa kalau seorang Gus Muhaimin Iskandar hanya diikutkan sebagai Watimpres, udah bukan saatnya. Tapi hari ini Gus Imin harus diikutkan sebagai minimal cawapres sehingga beliau akan membawa suara-suara perubahan. Dan sesuai dengan visi misi dari seorang Anies Baswedan bahwa perubahan untuk rakyat, maka ini satu koalisi dari dua orang yang sangat tepat saya yakin untuk perubahan Indonesia. Karena Indonesia sudah saatnya untuk berubah. Maju, memang maju, tapi miris. Karena di balik topeng infrastruktur yang begitu megah, rakyat masih menjerit dengan ekonomi yang semakin terpuruk. Kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa kalangan mana itu rakyat yang menjerit dengan ekonomi terpuruk? Hei bung, hei ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, abang-abang,
Coba lihat, di sekeliling kita masih banyak orang yang hari ini sudah diupah, tetapi nyaris hampir tidak bisa makan. Di balik topik infrastruktur yang begitu megah, rakyat masih menjerit. Banyak anak muda yang hari ini masih menjadi pengangguran. Sudah saatnya sosok Amin memimpin negeri ini dan membawa perubahan. Kami berada di barisan Amin. Anies Baswedan, Gus Muhaimin untuk perubahan bersama rakyat. Anies Muhaimin. Ini lagi rame nih teman-teman. Saya mau menyoroti satu hal. Pertama, kita harus berterima kasih dulu sama Pak Surya Paloh karena manuvernya beliau dari awal itu sangat bagus. Pertama, dia menjadikan Anies capres. Akhirnya Anies terlindungi dari berbagai kasus-kasus yang ingin diarahkan kepada Anies. Di luar memang tidak ada buktinya ya. Adalah kasus KPK ya, katanya pengen diaudit masalah sirkuit seperti itu. Intinya dia berlapang hati, yang lain belum mengusung capres dari luar partainya, dia yang pertama kali mengusung capres dari luar partai, yaitu Anies Rashid Baswedan yang mempunyai prestasi yang luar biasa, kecerdasan yang memumpuni untuk menjadi presiden. Maka teman-teman yang rahmati Allah, saya ingin gambarkan pertama itu. Yang kedua, teman-teman, beberapa kali Demokrat mengatakan akan mencabut dukungan jika AHY tidak jadi cawapres. Padahal AHY ini masih muda sekali dan secara pemilih potensial ya, ini sebenarnya sama seperti orang-orang yang memilih Anies ya. Karena Anies sendiri sebenarnya tokoh yang nasionalis, yang demokratis gitu, demokrat yang nasionalis, bukan sosok yang agamis justru Anies. Karena memang anaknya saja misalnya yang perempuan itu tidak berhijab, artinya Anies ini tidak cenderung mendikte agama kepada anak-anaknya. Kan kalau orang agamis pasti mendikte agama ya gitu. Nah, maka butuh sosok yang agamis. Makanya kemarin-kemarin Anies itu sempat disarankan untuk sama Yeni Wahid misalnya, sama Khofifah seperti itu, agar timbullah pendukung-pendukung agamis yang kuat kepada Anies, terutama dari Nahdlatul Ulama. Nah, namun Surya Paloh ini melihat bahwa kalau sampai Demokrat nanti mencabut di akhir-akhir waktu ya, di Oktober nanti, ini akan lebih mempersulit ya, dan Anies bisa jadi tidak jadi capres begitu. Padahal kalau kita mempertahankan AHY, ini justru malah mengkerucutkan pemilih Anies tapi tidak memperluas gitu. Ini sayang sekali sebenarnya seperti itu. Di luar itu AHY masih banyak kesempatan, tentunya masih muda ya. Mungkin bisa jadi Menko ya, Menko termuda, bisa jadi Menko yang nantinya dari Menko itulah dia bisa jadi capres ya, seperti bapaknya dulu kan SBY jadi menteri dulu, Menko dulu ya. Beliau pengalaman dalam pemerintahan belum ada bahkan AHY. Makanya sekali lagi penting sekali ini menjadi satu catatan. Dan Nasdem juga PKB, Nasdem dan PKB sudah cukup mencalonkan Anies. Terlebih PKS punya komitmen terhadap Anies Baswedan. Jadi intinya teman-teman ya, ini satu hal yang positif begitu. Bahkan kita berharap Demokrat bisa lebih dewasa, menghilangkan keinginannya sementara, tapi nanti mungkin bisa mendapatkan jabatan di kementerian-kementerian dan bisa berprestasi di kementerian tersebut ya, untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Karena kita tahu kapasitas dari calon-calon presiden yang lain itu tidak sebaik Anies Baswedan. Prestasinya juga sama, Anies Baswedan punya prestasi yang sudah terbukti di DKI Jakarta. Saya orang Jakarta asli loh ya teman-teman ya, KTP saya masih KTP Jakarta. Maka teman-teman ya, itu menjadi satu catatan untuk kita terus mendukung Anies Rashid Baswedan. Merdeka. Ya, menurut saya alasan Surya Paloh dan Anies Baswedan melepaskan AHY dan mengambil Caimin sebagai cawapresnya ini di samping karena menurut Anies Baswedan AHY cuma mayor TNI, pensiunan mayor TNI, karbitan dan belum matang, tapi mereka yakin bahwa Caimin ini akan mampu mendongkrak perolehan suara mereka di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan titik lemah Anies Baswedan dengan PKB-nya. Apalagi Caimin mengklaim bahwa dia sudah mendapatkan restu dari kiai-kiai NU. Nah sayangnya klaim itu langsung dipatahkan, dibantah oleh Gus Yahya, ketua PBNU sendiri, bahwa tidak ada klaim-klaim semacam itu. Nah, dengan begini, apakah kita masih yakin bahwa Caimin akan mampu mendongkrak perolehan suara Anies Baswedan? Apalagi mengingat konflik PKB dengan keluarga Gus Dur. Bahkan ada tuh surat tertulis
di atas notaris surat wasiat dari Gus Dur yang mengatakan bahwa tidak boleh, ya PKB tidak boleh menggunakan apapun atribut yang berbau Gus Dur selama masih dipimpin Muhaimin Iskandar. Jadi kalau menurut saya, Caimin ini nantinya bukannya mengantarkan Anies Baswedan sampai pada tujuan, tapi akan lebih menjadi beban di perjalanan. Salam.